di Jagakarsa ini memang banyak pertanian. Seiring dengan waktu terjadi pergeseran gitu. Jadi memang karena banyaknya pembangunan, lahan makin sempit. Nah sekarang kita manfaatkan yang ada, ya seperti rooftop ini. Jadi apa yang kita lakukan di sini dengan lahan yang sempit, kita bisa melestarikan apa yang dulunya itu sebenarnya udah dilakukan sama orang-orang tua kita, yaitu menanam. Jadi kita pengen menceritakan bahwa di Jagakarsa itu punya kelompok tani yang beragam karakteristik, beragam keresahan, beragam tantangan, tapi mereka tetap bertani sampai detik ini. Jadi nggak ada yang resellerin selama ini? Nggak ada sih, biasanya langsung datang aja sih orang kalau mau beli itu. Seringan sih begitu. Tapi langsung janjian sama lo? Iya, kalau nggak sama teman. Sama emak. Nah, gue penasaran yang beli sayur di emak. Selain si alpukat Cipedak, ada pohon apa aja sih, Mir? Ya sudah, saat ini sih yang memang lagi berproduksi ya alpukat Cipedak sama belimbing. Nah, jadi Jagakarsa itu dulu dikenal sebagai epicentrum pangan di Jakarta. Bahkan lebih dikenal lagi sebagai kawasan penghasil buah. Nah, salah satunya adalah kayak buah Cipedak. Jadi di Jagakarsa itu ada varietas buah sendiri, yaitu alpukat Cipedak. Oke, nama gue Julian Rizky, biasa dipanggil Juli. Gue dari kolektif Selarasa Jagakarsa Food Lab. Kita adalah sebuah kolektif seni yang berada di ekosistem seni rupa bernama Good School Ecosystem dan berfokus diri terhadap konteks pangan yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi awalnya itu karena ekosistem seni rupanya kan berpindah tempat dari Pancoran ke Jagakarsa. Kita sebagai salah satu kolektif yang berada di dalamnya tuh mencoba mengambil peran sebagai seorang tetangga baru lah. Jadi kita pengen tahu nih, bener nggak sih kalau di Jagakarsa itu menurut catatan yang kita pelajari, kita baca, kita temukan dulu sebagai epicentrum pangan. Kita mencoba mengidentifikasi nih dari 6 kelurahan yang ada di Jagakarsa. Nah, ternyata tadi bahwa secara bentuk, secara ruang, secara ekosistemnya Jagakarsa ini memang paling masuk akal gitu sebagai lumbung pertanian karena masih banyak tanaman buah bahkan yang dijadikan nama jalan gitu di Jagakarsa gitu. Cuman kalau misalnya berdasarkan penelitian yang lebih jauh bahwa semangat menjadi sebuah epicentrum pangan ini dibawa oleh Pangeran Jagakarsa itu sendiri. Tentang kehadirannya Pangeran Jagakarsa di kawasan ini adalah salah satu tugasnya untuk menyiapkan cadangan makanan gitu ya untuk para tentara untuk menghadapi serangan Portugis saat itu. Jadi sebetulnya secara sejarah pun mereka yang ada saat ini itu sudah melanjutkan dari yang sudah dipersiapkan di tahun-tahun sebelumnya pada masa Pangeran Jagakarsa itu datang. Nah, akhirnya kita mencoba melakukan penelitian secara sederhana gitu ya dari tahun 2019 dan berjalan sampai saat ini dan ternyata kita nggak nyangka kita punya tetangga gitu kelompok tani di Jagakarsa kurang lebih di 34 kelompok tani.
Halo, saat ini kita sedang berada di Latar Babe. Latar Babe adalah lahan terbatas Bawah Berkah. Lokasi kami ada di Jagakarsa, tepatnya di Jalan Jambu 2, RT 502, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sini saya menyiapkan tanaman sayuran daun, cabai, dan buah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sayuran, cabai, dan juga buah yang sehat dan segar. Menurut sejarah, dulu di Jagakarsa ini memang banyak atau tempatnya pertanian gitu. Jadi zaman engkong saya dulu ya, kakek saya bercerita itu di sini ada padi, ada kebun, buah-buahan gitu kan di Jagakarsa gitu kan. Cuman memang kalau untuk dari lagu itu kan bisa rambutan, mangga, pisang, jambu itu dari Pasar Minggu gitu ya. Sebetulnya ya Jagakarsa juga ada peran di situ. Karena waktu saya kecil tuh biasanya orang masih pakai sepeda. Dari sini dikirim ke Pasar Minggu gitu. Dulu waktu saya kecil, cerita engkong saya itu ditunjukkan sebelah sana itu pohon jambu batu kan gitu. Sebelah sana pohon pisang gitu. Nah, dekat rumah saya ini dulu kebun salak gitu, ada salak gitu kan. Dia cerita juga ada pohon dukuh gitu ya. Tapi memang seiring dengan waktu sampai saat ini terjadi pergeseran gitu. Jadi memang karena banyaknya pembangunan, lahan makin sempit gitu. Makanya kita tetap memang untuk mengembalikan seperti dulu itu nggak mudah atau sulit ya. Nah, sekarang kita manfaatkan yang ada ya, seperti rooftop ini gitu ya. Dan ada beberapa juga dari teman ini kita berkumpul membahas bagaimana kita bangkitkan kembali semangat bercocok tanam di Jagakarsa gitu. Ini kebun melon saya. Di sini saya tanam dua varietas, yaitu varietas Kirin dan juga Alisa. Dua varietas melon ini merupakan tanaman unggulan di Latar Babe. Karena dua varietas ini adalah varietas yang paling disukai oleh masyarakat di sekitar sini. Di kebun saya ini yang diunggulkan pertama emang sayuran, gitu, sayuran, tanaman buah. Gitu. Tapi untuk saat ini kita jadi mengunggulkan melon, karena melon ini peminatnya begitu banyak. Saat kita panen, kita tinggal share, mereka datang itu nggak sampai 2 hari habis, gitu. Jadinya sangat membuat kita lebih bersemangat lah itu untuk menanam melon. Ini habis langsung tanam lagi, habis tanam lagi. Biasanya japri dia. Saya akan datang tanggal sekian gitu kan. Jadi kita persilakan datang, mereka memetik gitu, bisa sambil selfie gitu ya, foto-foto atau video. Terus setelah petik kita langsung ke kasir, kita timbang lalu dibayar kan gitu. Sayuran juga sama, kita bebaskan untuk petik sendiri gitu. Seperlunya dia berapa, nanti kita timbang berapa yang dia ambil ya, dan dia bayar sesuai dengan harga di timbangan. Baik, saat ini tanaman sudah berumur 75 hari. Ini adalah melon varietas Kirin, saatnya kita panen. Tanda-tandanya adalah daun bendera sudah berwarna kuning. Yuk kita panen. Inilah hasil panen melon varietas Kirin di kebun saya. Profesi petani di Jakarta itu bisa dijadikan sumber pendapatan utama. Tinggal dilihat apa komoditi yang diambil, apa komoditi yang ditanam kan gitu. Jadi semakin komoditi itu punya nilai tinggi, tentu pendapatan juga akan makin besar.
Tentu urban farming ini sangat penting, terutama di perkotaan gitu ya. Pertama, kita memanfaatkan ruang lahan kita bermanfaat ya. Kedua, kita juga menyediakan bahan makan itu di lingkungan sekitar. Jadi masyarakat tidak perlu belanja jauh-jauh ke pasar gitu ya. Jadi di lingkungan juga sudah tersedia. Terus kalau kita ada urban farming di rumah, setidaknya ada estetika indah gitu. Jadi rumah kita ada hijau, ada tanaman, dan yang paling nggak terasa sebetulnya kita menghasilkan oksigen. Itu tidak pernah disadari, padahal oksigen itu penting buat kita kan gitu. Jadi tiap hari kita hirup, bukan kita aja yang menghirup, tapi tetangga kita kebagian. Terus selanjutnya juga manfaatnya itu yaitu untuk kita yang berbudidaya itu bisa sebagai tambahan pendapatan keluarga gitu. Terutama ya buat dapur lah itu bisa bertambah dari hasil bercocok tanam atau urban farming ini. Sayuran ada tuh, ini adanya pakcoy, kalau kangkungnya belum ada gede, adanya yang ini aja mau ya udah dipilih aja, silakan ini yuk ya. Segar-segar nih tanamannya. Oh iya dong, ini kan tanaman hidroponik. Kilonya berapa bang? Ini sekilonya 25.000. Mau berapa kilo? 5 kilo. Oke. Ya udah silakan petik sendiri ya. Nanti saya ambilin tempatnya ya. Petik aja dulu Bu, silakan Bu. Ini Bu wadahnya. Silakan dipilih-pilih aja Bu ya. Untuk konsumen latar babe memang 80% masyarakat sekitar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masyarakat yang dari jauh-jauh. Karena ini ada di selatan, bisa juga orang Jakarta Pusat atau Jakarta Utara gitu, atau juga di luar Jakarta, karena mereka mungkin kebetulan melihat iklan kita ya, baik melalui IG ataupun di status WA gitu. Jadi mereka bisa pesan, bisa datang ke sini. Jadi mereka tahu dari media biasanya. Walaupun baru 80%, tapi setidaknya sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar sini. Saya Ibu Anira, udah tinggal di Jagakarsa dari tahun 92. Saya udah setahun jadi konsumen sayuran, karena di sini sayurannya bagus. Kebetulan saya punya rumah makan kuliner, saya memilih sayurannya di sekitar kita yang lebih fresh dan segar. Di sini lebih segar, lebih puas deh, dan rasanya juga berbeda. Untuk kegiatan ini sebetulnya bisa menumbuhkan tempat-tempat baru. Walaupun lahan sempit, walaupun lahan terbatas, tapi bisa, atau mereka yang punya tuh mau untuk budidaya. Ya memang saya nggak sendiri. Saya ini sering didatengin oleh teman-teman dari Dinas KPKP, itu juga melakukan pembinaan gitu. Karena saya juga punya tugas di luar, jadi pembinaan, dan ini menumbuhkan kelompok-kelompok baru. Biar di Jagakarsa ini makin banyak lagi yang melakukan budidaya gitu. Dan memang ya kalau untuk seperti dulu ya sulit ya, tapi seenggaknya ya mungkin mirip-mirip lah seperti zaman dulu. Yang penting ya itu kita apa ya, jadi tempat kita tuh jadi hijau ya, banyak oksigennya gitu. Sekarang saya dan Bang Dul berada di kebun jagung untuk membersihkan dan merapikan pohon jagung.
ini memang ada suatu kebanggaan buat saya karena anak muda Jakarta masih mau pegang cangkul. Nah, saya bersyukur. Nah, inilah kreator dari anak muda, petani muda dari KTH Kumbang. Perkenalkan, nama saya Hamzah Abdullah. Saya menjadi petani itu sejak tahun 2020. Tahun 2020 bulan Maret pas lagi COVID waktu itu. Jadi kita tuh dulu berkegiatan lah di pinggir sungai MPLKK. Nah, diajak sama penyuluh kehutanan supaya bergabung menjadi petani. Sebelumnya sih emang saya udah tertarik jadi petani dari tahun 2019. Nah, itu dulu saya ngerjainnya tuh di bidang pembibitan alpukat. Jadi ya mau nggak mau kita ngelanjutin lagi lah di KTH Kumbang gitu. Hari ini saya mau memanen jagung KTH Kumbang. Usia 62 hari. Hasil panen itu biasanya selain dijual di online ya di warga sekitar. Nah, yang titik utamanya di warga sekitar. Harus diambil yang lebih tua dulu. Oke? Luar biasa sayur asem. Nah, cukup bagus. Bagus, Pak. Bagus. Jagung manis. Berapa? KTH Kumbang letaknya di Jagakarsa ya, mengenang sejarah Jagakarsa pada zaman dulu lah. Itu sebenarnya lumbung pangan. Jadi apa yang kita lakukan di sini dengan lahan yang sempit, kita bisa melestarikan apa yang dulunya itu sebenarnya udah dilakukan sama orang-orang tua kita, yaitu menanam, memanen hasil panen yang kita sudah tanam gitu. Jadi kami mencoba menghidupkan kembali apa yang sudah dilakukan sama orang tua kita sebelumnya. Bah, manen bah. Manen kangkung. Ya, kita panen kangkung. Ini bah, dari sini bah. Nah, dari sini ya bah. Ini ya. Nah, ini yang kita panen. Panen kangkung hari ini cukup sedikit. Nah, ini nanti buat makan bersama dan juga dijual. Karena ada pesanan-pesanan hanya kurang lebih 15 ikat. Nah, sisanya nanti kita buat makan sendiri besok siang. Pas kebetulan pada ngumpul kelompok tani. Jadi KTH Kumbang itu terdiri dari 24 anggota yang terdiri dari anak muda, yang tua, maupun yang menengah lah intinya. Tujuannya itu untuk menunjang ketahanan pangan warga sekitar waktu itu. Tujuannya begitu sih. Untuk hasil panen itu kita jual, pokoknya diutamakan itu untuk masyarakat sekitar. Nah,
Sisanya paling kita bikin olahan produk gitu. Nah, kita juga kolaborasi juga sama Selarasa untuk mengelola produk bakso sayur. Jadi kita kelola sendiri sama berkolaborasi dengan Selarasa gitu. Jadi harapannya untuk pertanian Jagakarsa, semoga apa yang dilakukan teman-teman petani di Jagakarsa ini tuh bisa menular ya ke setiap kecamatan yang ada di Jakarta gitu. Karena punya mimpi gitu, kayak misalnya setiap kecamatan di Jakarta tuh punya majelis sayur sendiri gitu. Jadi ngebayangin kayak kalau di setiap kecamatan tuh ada ya minimal ada 20 kelompok tani aja, dan mereka punya rutinitas yang sama dan bisa mereplika apa yang udah kita lakukan. Itu kita bakal keren banget sih Jakarta ini kalau menurut saya. Jadi harapannya buat teman-teman yang mungkin lagi main ke Jakarta atau warga Jakarta yang pengen melihat perkebunan cuman nggak mau capek, nggak mau jauh, silakan datang di Jagakarsa. Ada banyak kelompok tani yang bisa teman-teman kunjungin. Ada banyak sayur, ada banyak buah yang bisa teman-teman beli langsung. Karena yang terpenting bukan hanya sayurnya berasal dari mana, tapi kenapa nggak kenal sekalian siapa yang nanam begitu.